Bagi orang-orang kreatif, kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk keluar dari kemiskinan dan mengubah nasib mereka. Hari ini saya akan bercerita tentang orang-orang yang berjuang mengubah masa depan mereka dari kemiskinan dengan cara yang kreatif. Siapa mereka? Salah satu di antaranya adalah Ibu Nini. Iya, Ibu Nini, terima kasih. Silakan duduk. Asalnya dari mana nih? Saya asalnya dari Jombang, Jawa Jombang. Timur. Iya. Sekarang tinggal di mana? Di Bontang, Kalimantan Timur. Oh, jadi ini merantau ya? Ya. Nah, katanya Anda jualan ikan atau keripik ikan yang tadinya oleh masyarakat setempat itu tidak ada harganya ya? Iya. Mungkin hanya dijadikan pakan untuk ikan-ikan yang Iya, dibudidayakan. Iya, benar. Berapa lama Anda mengubah ikan yang tidak dilirik oleh masyarakat menjadi sesuatu yang kemudian berharga sekali ya? Iya. Sekitar sudah 8 tahunan ini kami bergelut di bidang perikanan, terutama di ikan bawis itu sendiri. Nah, ikan bawis itu ikan apa persisnya ya? Ikan bawis itu sejenis baronang. Ini hanya ada di Kalimantan Ya, atau? kalau di daerah lain tuh sebetulnya ada. Namanya baronang itu namanya di laut ya Bang ya. Oh iya, Jadi kalau baronang menyebar di mana-mana itu ada, tapi jenis baronangnya itu yang beda, jenis bawisnya itu yang beda. Jadi bawisnya itu lebih pipih, warnanya pun lebih mengkilat dan warna abu-abu, total putih seperti itu. Nah, harusnya kan kalau itu sejenis baronang kan harusnya enak sekali dan itu mahal harganya. Ya, kalau baronang yang bawis yang besar, yang ukuran seperti ini telapak tangan, itu memang besar dan mahal. Nah, itu seharganya itu sampai 50, 60 bahkan lebih. 60 apa? 60.000. Nah, kemudian yang bawis yang Anda Yang olah saya ini? olah ini bawis yang ukurannya ya 3 jari sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, Oleh masyarakat biasanya diapakan ikan Nah. bawis yang kecil-kecil ini? biasanya dicacah lagi untuk pakan ataupun dibuang kalau tidak laku. Tapi dengar katanya amis gitu ya? Ya betul, amis sekali. Oh, karena kecil tipis atau karena amis orang nggak mau makan? Ya mungkin bisa jadi Dua-duanya. sama amisnya juga karena kan sudah Udah tipis, nggak ada tipis, dagingnya, baru amis berduri lagi. Iya betul. seperti Jadi itu. dianggap nggak ada harganya Iya, ya? dianggap tidak ada harganya. Baik, nanti sebelum cerita, sekarang kita ikuti dulu liputan berikut ini. Ikan bawis. Sebagian orang mungkin agak asing mendengarnya, karena memang habitat ikan ini hanya ada di Bontang, Kalimantan Timur. Kecil, amis, dan berduri membuat ikan ini hanya dibuang. Bahkan para nelayan menyebutnya ikan sampah. Ialah Nini Rahmawati, wanita kelahiran Jombang yang justru melihat peluang dari ikan bawis. Melalui omah bawis, Nini mengolah ikan bawis yang terbuang untuk menjadi cemilan keripik ikan bawis yang enak. Untuk menghilangkan bau amisnya, Nini mempunyai trik khusus supaya enak dikonsumsi. Ikan harus dibekukan dahulu, kemudian dipotong, lalu diberi bumbu, setelah itu digoreng sebanyak 2 kali hingga kering. Setelah itu, proses pengemasan. Dengan mengusung nama Pak Ucil, Nini memasarkan produknya di rumah dan dititipkan ke toko pusat oleh-oleh. Tidak hanya ikan bawis, berbagai hasil olahan laut seperti es kepiting, black forest ikan, minuman rumput laut, teri kering, dan lainnya. Tidak mudah bagi Nini meyakinkan konsumen untuk menerima produknya. Upayanya bersama sang suami merintis usaha ini selama kurang lebih 10 tahun. Akhirnya mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Bu Ninik ini luar biasa menginspirasi para pelaku IKM di Kota Bontang dengan ketekunannya, kemudian berbagai varian produk dari ikan bawis ini Bu Nik produksi seperti itu. Tadi seperti saya sampaikan ada keripiknya, ada sambelnya, ada stiknya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya
mengapa pemerintah Kota Bontang mendukung untuk Bu Nik ini memproduksi ikan bawis, ya karena memang inilah kebanggaan kita dan itu ada pada sosok Ibu Nik. Berkat inovasi yang dilakukan oleh Nini, penghasilan para nelayan setempat meningkat. Nini juga membantu istri para nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Di rumah produksinya, Nini memberikan kesempatan bagi pelajar, mahasiswa, bahkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar. Harapan Nini, inovasi produknya dapat menjadi makanan khas Bontang. Wow, keren ya. Jadi bagaimana ceritanya sampai kemudian terpikirkan bahwa ternyata ikan yang oleh masyarakat dibuang karena amis, tipis, berduri lagi, bisa jadi keripik yang kemudian sekarang digemari oleh banyak orang. Awalnya itu karena saya gagal dari usaha sebetulnya dan tidak punya modal sama sekali. Nah, di situ awalnya itu saya belum produksi bawis, tapi produksi waktu itu kerupuk puli. Kerupuk puli. Iya. Kenapa bisnis kerupuk waktu itu? Nah, bisnis kerupuk ini ceritanya luar biasa karena ada nenek-nenek itu yang punya beras cuma dibuang-buang dan waktu itu saya cuma punya uang 200.000. Sedangkan saya berpikir, buat apa uang 200.000 ini, gimana saya harus hidup dalam 1 bulan, sedangkan saya punya anak 4. Suami memang kerja di teras, di tambang, tapi waktu itu kami habis jatuh karena usaha. Jadi saya berpikir dengan uang tinggal 200.000. 200.000. Dengan 4 anak. 4 anak. Harus hidup. Iya. Terus diapakan uang 200.000 ini? Uang 200.000 itu saya kasihkan ke nenek-nenek. Saya bilang, "Nek, beli aja beras yang baru. Berasnya jangan dikasih makan ke ayam." Kenapa Anda beli? Karena saya berpikir mungkin kalau sama saya beras itu masih saya bisa manfaatkan. Dan nenek itu bilang, "Ya sudah Ndok, kalau gitu ambil aja semua itu. Ada berasnya di dalam, itu ada masih 2 karung. Yang 1 karung itu tinggal setengah," bilang gitu. Ya Allah, sekarang sudah almarhum neneknya. Jadi dengan 200 itu Anda bisa dapat berapa banyak beras? 2 karung, hampir 3 karungan. Tapi ini beras jelek sebenarnya Iya, ya? beras Untuk jelek. pakan ayam? Iya, saya kira berasnya ya tinggal sedikit itu aja. Makanya neneknya saya kasih uang 200 itu. Karena di sana uang beras 1 karung itu kan harganya sudah hampir 200-an. Kalau yang 10 kilo kan 100 berapa gitu. Oke, terus beras itu untuk apa? Saya buat untuk kerupuk puli. Oh, diolah jadi kerupuk? Iya, jadi kerupuk puli. Saya olah tiap hari sama suami itu. Saya titipkan di warung. 1 warung itu kita dapat waktu itu uang 16.000 1 warung. Jadi 16.000 itu cukup, enggak cukup saya pakai makan untuk 1 hari. Berapa lama hidup seperti itu? Hampir 2 tahun itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana ceritanya sampai kemudian bikin keripik ikan bawis ini? Jadi lama-lama berkembang, akhirnya saya kepingin masuk ke dinas Perindakop itu, saya daftarkan bahwa saya itu punya kegiatan seperti itu. Produk kerupuk tadi? Produk kerupuk tadi, ternyata harus punya PIRT, dan akhirnya masuk di dinas kesehatan tidak bisa, karena ada yang tidak boleh di situ, yang Oke, ada kandungan yang nggak kandungan memenuhi yang tidak standar boleh lah. memenuhi standar itu. Ya. Terus akhirnya saya di situ sambil jalan ke pasar, sambil ngeliat waktu itu mau buat makan sendiri. Dan akhirnya kok ngeliat bapak-bapak itu di pojok, habis itu mau maghrib itu. Jadi mau maghrib itu saya ke pasar. Biasanya kalau mau maghrib itu murah harga ikan. Oke. Nah, dari situ saya tanya, "Pak, itu kok ada ikannya yang dibuang juga, kok bapak ikannya kok masih banyak?" Saya bilang, "Iya, lagi musim bawis." Gitu. Karena ikan bawis itu musiman. Oke, terus? Jadi, "Pak, boleh saya beli aja biar buat makan saya." Saya beli waktu itu 10.000. "Nggak usah Bu, nggak usah dibeli, ambil aja," bilangnya. "Ambil aja." Jadi Anda Pak, beli ikan itu buat makan? Iya. Makan keluarga? Iya. Padahal tahu nggak bahwa ikan itu oleh masyarakat nggak dimakan? Iya, saya tahu. Terus? Terus akhirnya ikan itu saya bawa pulang. "Ya sudah Pak, saya coba. Kalau gitu saya..." Jadi saya dikasih itu hampir 5 kilo Pak waktu itu. Tak kasih uang pun tidak mau.
Jadi saya bawa pulang, saya coba sebagian buat keripik, sebagian buat makan. Enak? Alhamdulillah gurih sekali ikannya. Gurih? Iya, gurih banget ikan bawis itu. Nah terus Anda makannya diapain? Kemudian bisa diolah katanya? Saya goreng kering, saya goreng garing. Jadi Tapi katanya dimakan ada sama, lama dulu baru bisa tahu rumusnya untuk menghilangkan bau amisnya ya? iya, itu untuk proses keripik bawisnya. Jadi saya mencari amisnya itu, menghilangkan itu hampir 2 tahun saya mencari. Baru amisnya betul-betul bisa hilang? Betul-betul bisa hilang, tapi tetap khas bawisnya itu masih keluar, amisnya itu Rasa. masih keluar, tapi untuk dirasa dimakan itu sudah hilang. Oke. Iya. Jual Iya. kemana awalnya itu? Awalnya saya titipkan di toko-toko. Oke. Jadi saya titipkan di toko-toko, sampai pernah itu nitip di toko. Kami pulang itu nangis karena toko yang saya titipin itu ya sudah taruh aja di situ, kalau laku. Kalau enggak laku ya sabar aja. Jadi di situ tuh rasanya ya Allah, saya bilang gitu. Saya sempat down juga waktu itu. Tapi saya terus semangat, saya tawarkan ke dinas-dinas. Dipesanin 300 bungkus. Nah kemudian bisa sukses seperti sekarang itu bagaimana itu? Di sana itu ada gamik bawis, 2000 gamik bawis. Nah dari 2000 gamik bawis itu saya bikin brosur-brosur. Jadi saya kasihkan ke tamu-tamu yang datang, orang satu Bontang itu datang ke situ semua karena waktu itu ada Chef Juna yang datang untuk rekor muri. Jadi saya itu nutup rasa malu, saya promosikan, saya kasihkan ke warga yang datang itu. Di situ ada warga yang tahu, akhirnya ada yang datang ke rumah. Terus akhirnya saya masuk ke dinas-dinas, saya kepingin punya usaha yang benar-benar punya izin. Dan saya ngurus izin-izinnya itu, alhamdulillah sudah dapat, dan tempat produksi pun kami sudah punya, karena ya saya lebih meyakinkan masyarakat kalau saya punya legalitas. Kenapa dinamakan es krim kepiting? Karena itu dari daging, cangkang, dan rumput laut. Hah? Ya, masih dengan Bu Nini Rahmawati dari Bontang, walaupun asalnya dari Jombang, Jawa Timur ya. Kemudian dulu hidupnya susah sekali, bahkan uang di tangan tinggal 200.000 ya, dengan 4 anak. Nah, itu kan perjuangan untuk keluar dari kemiskinan waktu itu, karena bayangin beras yang dibuang oleh nenek-nenek untuk pakan ayam aja, akhirnya Anda beli, Anda olah jadi kerupuk pulih, mencoba bertahan dengan cara jualan kerupuk. Iya. Nah, tapi hari ini kan kalau kita lihat dari video tadi kan, wah udah keren nih ya. Bala mempekerjakan ibu-ibu, terus memberdayakan istri-istri nelayan, ya bahkan ada penyandang disabilitas. Artinya kan usaha ini sudah berhasil. Dan kalau kita lihat ini produknya sudah ada di sini. Tapi pertanyaannya kenapa mereknya jadi Pak Ucil ini? Kebetulan suami dipanggil Ucil. Emang masyarakat sekarang suka ini? Alhamdulillah sangat suka. Emang enak? Enak lah, jelas enak. Bilang Terus enak. kenapa kemudian berkembang jadi es krim kepiting? Kenapa dinamakan es krim kepiting? Karena itu dari daging, cangkang, dan rumput laut. Hah? Seumur hidup baru saya dengar es krim ini, nanti saya coba deh. Iya. Sekarang kalau coba nanti penonton ngiler, nggak enak kan? Oke, jadi terus produk apa lagi yang dihasilkan sekarang? Atau kami- dibuat? Ada Black Forest ikan. Black Forest ikan? Iya, Black Forest Kok ikan. aneh-aneh ini ya? Iya. Itu laku atau enggak? Alhamdulillah ada yang pesan, itu pesanan Bang. Oh pesanan. Iya, Kalau es pesanan. krim ini banyak yang beli atau tidak? Banyak. Nah, kalau cerita tentang keripik ikan bawis, ini tadi yang dibuang-buang oleh masyarakat nggak ada harganya. Kemudian kalau dijual sekarang ini berapa harga per ininya? Alhamdulillah 18.000. 18.000. Iya. Ini dijual di Bontang aja atau sudah keluar dari Bontang? Sudah keluar dari Bontang. Dari seluruh Indonesia sudah, tapi kita pakai online. Dan kalau yang di wilayah Kalimantan Timur, Sekaltim sudah ada. Nah, Bu Nini, yang menarik kan Anda menemukan cara untuk mengurangi amisnya, mengolahnya menjadi keripik, dan kemudian kalau kita lihat kemasannya juga keren ya, dan ini menjadi produk yang laku di masyarakat.
Tapi Anda nggak pelit bagi-bagi ilmu ya, saya dengar ya. Malah ilmu ini dibagikan kepada banyak orang. Iya. Kenapa? Kenapa ada kan ini takut nanti kalau yang lain jadi kompetitor gimana? Saya kepingin mewujudkan impian ibu saya. Kalau saya itu, ibu saya itu kepingin saya jadi guru. Makanya dari sini saya kepingin belajar terus. Karena ibu saya kepingin saya sekolah. Tapi saya tidak mau waktu itu. Makanya saya di sini belajar terus. Dan ada adik-adik mahasiswa yang kepingin gabung belajar di tempat kami, saya persilahkan. Dan teman-teman belajar di tempat kami, saya persilahkan. Dan ini sudah di tahun ketiga kami kerjasama sama universitas-universitas dari Unmul, Unbra, dan bahkan dari Jogja juga ngambil skripsi, PKL, penelitian. Iya, sama KKN. Bahkan guru-guru SMK itu sudah mulai datang ke rumah untuk Oke, jadi paling tidak orang tua atau keinginan orang tua bisa diwujudkan walaupun secara informal ya. Iya. Baik, dan karena itu dapat penghargaan ya. Penghargaan apa? Kami dari penghargaan dari Wali Kota Bontang waktu itu, pengolah inovasi hasil perikanan terbaik. Wow. Dari Kalimantan Timur juga seperti itu sama, pengolahan inovasi. Terima kasih Bu Nini sudah jauh-jauh datang dari Bontang ya. Iya. Salam buat orang Bontang. Iya, iya. Terima kasih. Iya, Iya. terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Iya. Terima Terima kasih. kasih, Bang. Iya. Iya. Saya salah satu orang yang percaya bahwa kehidupan seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Nah, satu hari ternyata saya baru sadar pernah bertemu dengan seorang anak SMA di Pekalongan, Jawa Tengah. Coba kita lihat fotonya ini. Ini ketika saya menjadi duta baca Indonesia, keliling Indonesia. Nah, ketika saya sampai di Pekalongan, saya bertemu dengan anak SMA ini. Jadi sekian tahun kemudian, anak SMA itu sudah S2. Dan hari ini menjadi tamu saya, bukan urusan S2-nya, tapi apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Namanya siapa? Mari kita sambut Dikon Nadamis. Iya. Dikon, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi berapa tahun yang lalu itu foto? 7 tahun yang lalu. 6-7 tahun yang lalu ya. Oke, silakan duduk Dikon. Berapa umurmu sekarang? 22. S2. Umur 22 sudah ambil S2. Tahun ini Aku umur 22 masih STM. Yang salah kamu atau aku ini? Di mana? di PB, Ambil jurusan apa? jurusan ekonomi. Ekonomi. Nah, S1-nya apa? Ekonomi juga. Di mana? Di IPB juga. Oh, IPB juga. Jadi percepatan, jadi langsung 5 tahun S1, S2. Nah, katanya kamu bikin perusahaan startup. Namanya apa? Namanya Clean Sheet. Clean Sheet. Iya. Oke, ini perusahaan startup apa ini? Ini Bidangnya apa? Usahanya apa? bidang kebersihan. Kebersihan. Iya, kebersihan. Apa yang kamu bersihkan? Kami lebih ke spesifik, lebih ke rumah. Jadi dari Oh, membersihkan Iya. rumah. kaca, kamar Kaca. mandi, Oh, oke. kursi, kasur, Karpet, sofa, semuanya bisa. ya. AC, AC. Oh, halaman, semuanya bisa. oh, pokoknya apa yang perlu dibersihkan Iya. kamu siap. Kebutuhan konsumen kita siapkan kayak gitu. Baik, kamu menyebut startupmu ini sebagai socio-technopreneurs. Kenapa? Saya itu Clean Sheet itu sekaligus pemberdayaan. Oh, karena ada sosialnya Ya, ini. sekaligus ada teknologinya juga. Teknologinya. Iya, Preneur ya, kewirausahaan Iya, ya. kewirausahaan. Nah, jadi kamu sekarang S2, tapi punya startup, punya usaha. Dua-duanya jalan bareng. Alhamdulillah jalan. Bisa bagi waktu. Pagi, siang, malam saya kerja Jadi orang terus. lain istirahat, kamu masih Iya, masih. kerja atau sekolah gitu ya? Iya, masih. Baik, ini pelajaran buat anak-anak yang banyak mengeluh di rumah, katanya, aku bosan di rumah melulu. Kamu malah sibuk ya. Nah, sekarang karyawanmu berapa? Sekarang kami mitra itu yang putus sekolah itu ada 12. Oh, jadi ini menampung anak-anak putus sekolah? Iya, Ada sama. 12. Kalau mitra yang mahasiswa itu udah 20. Oh, kamu menyebutnya mitra, bukan karyawan? Iya, ada yang beberapa yang karyawan kan. Oh, ada yang kamu sebut mitra. Jadi total berapa? Total 30 ada.
30-an. Saya bersihin ngepel, nyapu, lampu di atas saya bersihin, terus kamar mandi dan lain sebagainya sampai benar-benar bersih. Oh, jadi kamu nawarin jasa nih? Iya, nawarin Bu, jasa. rumahnya biar saya yang bersihin aja Iya, gitu? saya yang bersihin aja. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya masih Dikon Nadamis ya. Dikon, tadi kamu udah cerita bagaimana kamu membuat sebuah startup. Ini socio-technopreneurs ya. Jadi begitu ada unsur sosialnya di sini ya. Karena kamu tadi mempekerjakan anak-anak muda putus sekolah dan juga mahasiswa yang membutuhkan tambahan biaya. Nah, tapi kalau kembali ke masa lalumu nih, kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Bisa cerita? Ibu bapak saya itu guru TK, ibu bapak saya guru TPQ, ya sambil bantu jadi buruh batik itu. Ya serba terbatas. Ini tapi, Pekalongan ya? Iya, Pekalongan, di Pekalongan Oke, semua. Terus kakak juga baru ya alhamdulillah sih udah ya jadi pengusaha juga ternyata, jualan batik gitu. Oke. Ya ternyata saya juga ikut-ikutan di usaha juga gitu. Itu Usaha apa? Oh, yang sekarang ini? Iya, sekarang kayak gitu. Tapi dulu sekolahmu bagaimana? Dengan kondisi ekonomi orang tua, kamu ternyata kan bisa kuliah tuh di IPB. Di SMP dapat beasiswa. Oh, SMA juga, saya juga dapat. dapat beasiswa. Terus waktu Kuliah juga full bidik kuliah, misi. bidik gitu. misi. Oh, jadi mulai dari SMP sebenarnya kamu udah dapat beasiswa terus. Ya berarti kamu pinter dong ya. Buktinya dapat beasiswa terus. Nah, bidik misi. Iya, Nah, bidik kemudian tapi kok awal mulanya kamu bisa sampai punya pemikiran untuk bikin startup clean sheet ini apa? Kan bidik misi kan kadang ada telat cairnya kayak gitu. Iya. Terus waktu itu bingung mau nyari kerja apa ya yang bisa untuk menambah makan gitu. Karena orang tua ya kadang ngirim, kadang ya enggak kayak gitu. Terus gimana caranya harus bisa dapat uang cepet untuk makan aja. Karena waktu itu bener-bener habis, nggak bisa makan. Jadi untuk bertahan hidup Iya, untuk ini bertahan hidup. Saya sering puasa juga untuk setidaknya menghemat-hemat kayak itu. Dan akhirnya waktu itu saya ada kepikiran dosen saya itu Sabtu Minggu ingin rehat untuk bersih-bersih karena tidak ada ART di sana. Iya. Terus saya ada kepikiran kenapa saya nggak bersihin di ibu aja kayak gitu. Terus waktu itu boleh deh ibunya bersihin di saya. Ya Ini udah. ibu dosen? Iya, ibu dosen. Oh, jadi kamu nawarin jasa nih? Iya, nawarin Bu, jasa. rumahnya biar saya yang bersihin aja Iya, gitu? saya yang bersihin aja. Terus? Terus setelah itu ya saya datang ke rumahnya, saya bersihin ngepel, nyapu, lampu di atas saya bersihin, terus kamar mandi dan lain sebagainya sampai benar-benar bersih. Bersih. Dapat uang dari situ? Nah, alhamdulillah dapat uang, dapat tip, dapat makan, uang saku dan lain sebagainya. Oke. Dikenalin juga ke orang-orang lainnya gitu. Oh, jadi dari situ mulai muncul ide, oh kenapa nggak dijadikan Iya, usaha bisnis gitu ya? kayak gitu. Terus? Terus setelah itu ya iseng-iseng aja dulu sebenarnya ada orderan dari ibu-ibu itu dari dosen, nyambung lagi ke dosen lainnya, nyambung lagi ke dosen lainnya. Akhirnya ya dikenal, waktu itu belum clean sheet sebenarnya. Waktu itu masih ya Pribadi ya lah. pribadi saya Iya, ada. masih amatiran. Masih amatir. Saya ada orderan, terus waktu itu kan saya sendiri. Padahal di rumah itu besar, Iya. saya kewalahan. Akhirnya saya ngajak teman-teman saya yang membutuhkan juga. Nah, stop sampai di situ dulu. Karena aku yakin penonton udah penasaran pengen lihat bagaimana usaha jasa kebersihan ya yang kamu tawarkan dan sekarang sudah bisa berkembang, merekrut sampai bahkan 30 karyawan atau sebagian dari itu adalah mitra. Nah, ini dia liputannya. Membantu mensejahterakan hidup mereka yang kurang mampu tidak harus dimulai dengan langkah besar. Sekecil apapun langkah itu akan sangat berarti. Seperti yang dilakukan Dikon Nadamis, mahasiswa bidik misi IPB yang berhasil membantu teman-temannya untuk mendapatkan penghasilan melalui bisnis jasa kebersihan Clean Sheet. Pada awalnya, pria berumur 22 tahun ini mendirikan Clean Sheet
hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya yang sangat pas-pasan. Namun, pengalaman ini membuat ia bertekad untuk membantu teman yang kurang mampu seperti dirinya untuk bergabung menjadi mitra di Clean Sheet. Iya, yang pasti dengan adanya ikut Clean Sheet ini terbantu hanya finansial. Selain adanya uang bidik misi juga saya terbantu dengan ikut Clean Sheet seperti ini. Karena dulu pernah nyoba sampingan juga ngajar seperti itu, tapi kendalanya kalau ngajar dulu kan nggak punya motor untuk mobilitas gitu. Kalau yang kedua sama Dikon diajak ke rumah dosen dan juga beberapa kenalan orang besar. Jadi selain di situ saya juga mendapat pelajaran juga. Bisnis yang resmi berdiri pada tahun 2019 ini sudah merekrut hingga 30 orang. Dengan one-stop service sebagai daya saing mereka, Clean Sheet menyanggupi berbagai jasa kebersihan seperti general cleaning, cuci sofa dan kasur, hingga merapikan taman, cuci AC, perbaikan alat elektronik, dan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang tertarik dengan jasa yang disuguhkan. Terbukti, jasa Clean Sheet sudah digunakan di kawasan Jabodetabek dan siap membuka cabang baru. Bisnis yang bergerak di bidang sosio-teknopreneur ini pun mulai merekrut anak-anak putus sekolah. Berbasis part-time, Dikon berharap dapat terus mengembangkan usahanya dan semakin banyak orang yang terbantu hidupnya dengan adanya bisnis Clean Sheet yang ia dirikan. Iya, luar biasa ya. Jadi dari awalnya kamu sendirian, udah nggak kepegang lah ya. Karena udah mulai banyak orang yang kenal bahwa kamu menjual jasa untuk bersih-bersih rumah. Kenapa nggak cuma mahasiswa? Dari mana cerita anak-anak putus sekolah ini direkrut juga? Sebenarnya dulu itu saya niatnya emang untuk mahasiswa aja, karena kan part time gitu. Iya. Karena mahasiswa hanya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Terus ada yang minta full time, jadi 1 hari. Kalau mahasiswa yang ngelakuin itu bakalan susah, makanya kami ngerekrut juga yang masyarakat putus sekolah. Waktu itu Karena kalau mahasiswa dia hanya part time ya, Iya. karena harus belajar juga iya, ya. harus belajar juga. Terus dari masyarakat putus sekolah itu juga waktu itu survei juga, observasi sampai jadi OB untuk saya tahu benar-benar masyarakat putus sekolah benar-benar susah untuk itu. Kamu jadi OB, Iya, waktu office itu. boy. Iya, waktu itu. Kenapa jadi office boy? Waktu itu saya ingin benar-benar tahu sih rasanya gimana masyarakat putus sekolah susah nyari kerja, gajinya bayarannya juga masih tetap aja dari dulu kayak gitu. Nah, kalau ada yang ingin menggunakan jasamu ya, bersih-bersih rumah, helm, sepatu, tas, bagaimana caranya? Karena tadi kan kamu bilang kamu adalah startup socio-technopreneurs. Gimana caranya? Bisa melalui web apps. Oke, ya, melalui terus web. ini mobile apps-nya masih proses juga. Oh, oke, mobile apps-nya masih diproses. Nah, itu melayani hanya Bogor atau? Sudah Jabodetabek sekarang. Kalau boleh tahu, omsetnya berapa itu sebulan rata-rata? Rata-rata Usaha untuk sekarang bersih-bersih itu, ini. kalau yang setelah pandemi itu 30. Pandemi ini ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruhnya. Oh, ada pengaruhnya juga ya. Naik sekarang udah 30 sampai 35. Naik atau turun? Naik. Oh, orang mulai sadar akan Iya, kebersihan. Kalau dilihat tadi kan ada cerita bahwa kamu juga udah mulai mendapatkan pendanaan ya. Ada yang sudah mulai invest ke startupmu ini. Sudah. Baik. Nah, ke depan kamu ingin Clean Sheet ini bisa jadi seperti apa? Berkembang seperti apa? Lebih banyak lagi, lebih ke beberapa kota di Indonesia. Karena tujuan kami tetap sama, ingin memberdayakan lebih banyak orang lagi, sekaligus bisa membantu ibu-ibu menjadi lebih sehat karena keluarganya, anaknya jadi bersih rumahnya, keluarga menjadi sehat kayak gitu. Ingin membantu lebih banyak lagi orang kayak gitu. Oke, Dikon, tadi aku lihat juga kalian bersih-bersih masjid ya? Iya, masjid. Itu bayar masjidnya? Enggak. Kenapa nggak bayar? Itu memang sebagai untuk rumah ibadah, untuk yayasan kita bersihkan gratis. Oh, jadi ada
tadi kegiatan sosial ya, berbagi. Jadi kamu bersihkan rumah-rumah ibadah, yayasan, itu gratis. Kenapa sampai terpikirkan seperti itu? Kalau itu memang kami sudah sebagai tanggung jawab kami bergerak di kebersihan, kami membantu juga untuk yang sosial lainnya di kebersihan seperti itu, kayak bersih-bersih museum, masjid, dan lain sebagainya. Museum, masjid, terus kemudian yayasan-yayasan yang membutuhkan bantuan, mungkin panti jompo gitu-gitu ya. Kayak itu. Kamu bantu bersih-bersih, nggak dibayar. Oke, Dikon, terima kasih banget ya. Kamu sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini menginspirasi terutama anak-anak muda. Bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri, hidup ini memang harus berjuang untuk keluar dari kemiskinan, ya, untuk bisa sukses, untuk pendidikan maupun untuk kesejahteraan. Dan lebih lagi, hidup ini untuk berbagi sesama ya, untuk sesama. Terima kasih. Aku juga belajar banyak dari kamu hari ini, Dikon. Salam buat teman-teman, tetap semangat ya. Sukses buat kamu. Amin. Walaupun kamu udah juara 1, Dok, Bapak minta maaf belum bisa melanjutkan sekolah kamu. Karena ya kamu tahu sendiri buat makan aja kita susah. Ya, tadi saya cerita tamu kita berikutnya adalah seorang perempuan yang berjuang keluar dari kemiskinan, pernah jadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Sekarang dia punya 4 toko kelontong atau minimarket. Siapa dia? Kita sambut Tri Mulyani. Iya, Mbak Tri, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Ya, jadi benar Anda dulu pernah jadi pembantu rumah tangga atau sekarang biasa disebut asisten rumah tangga? Iya, benar. Umur berapa waktu jadi pembantu rumah tangga ini? SMP. SMP? Iya. Oke, aslinya dari mana sih Anda ini? Saya aslinya dari Wonogiri. Sekarang tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Oke, menarik nanti cerita ya bagaimana dulu katanya kecewa ya karena orang tua mendahulukan kakak laki-laki ya, karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga waktu itu ya. Iya, betul sekali. Nah, terus marah pengen tetap sekolah, akhirnya berjuang di Jakarta. Iya, betul. Jadi asisten rumah tangga. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Menjadi wirausaha tidak melulu dimulai dengan modal besar. Kerja keras dan pengalaman adalah modal utama dalam tiap langkah merintis sebuah usaha. Seperti halnya yang telah dirasakan oleh seorang mantan pembantu rumah tangga, Tri Mulyani. Perempuan asal Wonogiri ini merintis toko kelontong sejak tahun 2011. Kini usaha Tri telah berkembang pesat dan memiliki 7 orang karyawan. Dengan modal hanya 2 juta rupiah, Tri membangun usahanya. Kala itu, Tri belum memiliki pengetahuan mengenai penataan barang dagangannya. Bahkan, tokonya terlihat tidak rapi. Namun semuanya berubah saat Tri mulai bergabung dan menjadi binaan SRC. Sejak itu, wawasan Tri mulai terbuka. Ia pun sadar akan pentingnya menata sebuah toko agar menarik pelanggan serta cara melayani pembeli dengan baik. Namun apa yang dilakukan Tri bergabung dengan SRC sempat ditolak sang suami. Ini saya mau gabung sama SRC. Ini harus begini, mau nggak? Saya bilang ya, ngapain gitu. Ngapain juga, emang kamu di SRC mau dibayar berapa? Digaji berapa ibaratnya? Ya udah, dari situ saya diajak waktu itu gathering lah di 2016 itu, dan di situ saya dikasih testimoni orang-orang yang berhasil. Ya alhamdulillah pikiran saya terbuka, penataan toko ini harus jangan ada gantung-gantungan, satu itu utama, kebersihan harus utama. Saranin ya kalau bisa di keramik biar lebih bersih, plafon ditempel ulang lah, diganti ulang lah kan gitu. Setelah saya jalani, ternyata emang efeknya sangat luar biasa sekali. Orang itu belanja jadinya nyaman. Ya dari situlah benar-benar
terasa. Kini Toko Trijaya terus melakukan berbagai inovasi seperti layanan pesan antar langsung ke rumah pelanggan dan pojok lokal. Melalui pojok lokal ini pula, UMKM yang berada di sekitar toko dapat merasakan dampaknya. Awalnya saya 10 bungkus, Bapak Ibu, 10 bungkus. Lalu kesininya dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan kita sudah menitip lebih dari 100 bungkus, hampir 2 hari sekali. Alhamdulillah berkat kenal Ibu Tri, peningkatan pemasarannya sangat luar biasa. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Trijaya yang dulunya hanya toko kelontong kecil, kini sukses dan berdampak untuk UMKM sekitarnya. Wow, keren. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, tentu saya ingin tahu perjalanan hidup seorang Tri Mulyani, ya. Nah, itu bagaimana? Kenapa orang tua waktu itu sampai pada pilihan membiayai kakak dan tidak mampu membiayai Mbak Tri? Orang tua saya di Wonogiri itu dua-duanya hanya seorang petani. Jadi penghasilannya tidak menentu, ibaratnya buat makan aja susah gitu loh Pak. Nah waktu itu pas mau lulus sekolah SMP, kakak saya kan kebetulan hanya berbeda 1 tahun dari saya. Nah, berapa bersaudara nih? Saya 4 bersaudara. Gitu. Akhirnya kakak saya masuk sekolah STM yang membutuhkan dana lumayan banyak. Jadi almarhum bapak saya memanggil saya menyampaikan menyampaikan amanat beliau bahwa dengan berat hati, walaupun kamu sekolahnya selama ini pinter gitu, waktu SD selalu juara 1, gini-gini, itu dengan berat hati bapak belum bisa meneruskan sekolah kamu. Padahal dengar-dengar SMP juga juara 1 ya, Alhamdulillah juara 1 ya. Tapi nggak bisa melanjutkan. Nggak bisa melanjutkan gitu karena ya itu tadi, karena keterbatasan dana dari orang tua, bapak harus memprioritaskan salah satu, karena kan kalau laki-laki kan kelak bakal jadi kepala rumah tangga, kalau perempuan bakal jadi ibu rumah tangga. Padahal Mbak Tri waktu itu kepengen sekali sekolah ya? Kepingin sekali, semangat banget pengen sekolah. Akhirnya setelah dikasih tahu seperti itu, saya setiap malam itu selalu bangun untuk belajar. Saya bilang sama bapak, Pak kalau nanti saya juara 1, pokoknya mau nggak mau saya harus dilanjutkan sekolahnya, seperti itu. Oh, ngancem ini ya. Iya. Akhirnya dengan terus belajar, alhamdulillah di saat kelulusan tiba, saya lulus dengan juara 1 dan jadi lulusan terbaik juga di sekolah gitu. Akhirnya saya pulang dengan semangat, saya bilang sama bapak, Pak alhamdulillah anakmu lulus Pak, dan jadi juara 1, jadi lulusan terbaik pula, seperti itu. Beliau senang dan sambil tersenyum bilang, selamat ya Nduk, kamu udah lulus, seperti itu. Lalu saya dengan semangat menggebu, saya goyang tangan beliau, saya bilang, Pak sekarang aku udah juara 1, jadi dilanjutkan sekolah kan Pak, saya bilang seperti itu. Lalu beliau hanya diam dan dengan air mata yang menggenang beliau menjawab, walaupun kamu udah juara 1 Nduk, Bapak minta maaf belum bisa melanjutkan sekolah kamu. Karena ya kamu tahu sendiri buat makan aja kita susah, seperti itu. Jadi saya udah semangat banget pulang ke rumah untuk dalam impian saya bisa melanjutkan sekolah SMA. Saya benar-benar sedih. Saya sambil berdiri, saya gebrak meja, saya bilang, Bapak pilih kasih. Bukan salah saya kalau saya lahir perempuan, saya bilang gitu kan. Cuman beliau memang keadaan orang tua saya sangat terbatas gitu Pak untuk menyekolahkan 2 anak itu. Saya juga menyadari bahwa itu memang nggak mungkin gitu. Akhirnya dari situ saya mengurung diri berhari-hari di kamar gitu kan. Terus akhirnya datanglah kabar dari kakak saya yang di Jakarta yang menyuruh saya telepon,
ke wartel. Kalau dulu kan belum ada handphone gitu. Jadi di kampung saya itu belum ada handphone, belum ada listrik juga. Itu menyuruh saya telepon ke Jakarta. Saya akhirnya datang ke wartel, saya telepon. Kata kakak saya, kamu kalau udah lulus sekolah dengan nilai bagus, selamat ya Dok, dia bilang gitu. Saya bilang, lulus juga buat apa Mbak, orang nggak bisa melanjutkan. Oh, ini kakak perempuan ya? Kakak perempuan. Bukan kakak yang STM ini ya? Bukan. Ini kakak perempuan udah kerja di Jakarta? Sudah bekerja di Jakarta. Oke, terus? Seperti itu. Lalu kakak saya bilang, mau nggak ke Jakarta untuk sekolah? Saya bilang mau Mbak gitu, memang saya pingin banget sekolah. Tapi sambil kerja, nggak masalah sambil kerja, apapun saya mau gitu. Kamu tahu nggak mau kerja apa? Enggak, emang kerja apa? Kerja jadi pembantu rumah tangga. Oh ya siap, saya siap Mbak, yang penting walaupun dengar bisa. Jadi pembantu rumah tangga tetap siap ya? Iya, tetap karena siap. niatnya mau sekolah ini Iya, ya? pengen sekolah. Terus? Gitu. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta tanpa membawa bekal apapun, hanya niat yang kuat, pingin sekolah, pingin nunjukin kalau saya juga bisa sekolah seperti teman-teman yang lain. Akhirnya setelah di Jakarta, saya bekerja jadi pembantu rumah tangga. Pagi, siang saya kerja, nanti kalau siang itu sekolah sampai sore, pulang sekolah kerja lagi. Kerja lagi, itu dibolehkan Seperti itu. sama yang punya rumah? Dibolehkan, memang dari awal Sudah ada perjanjian? Sudah ada perjanjian, jadi, jadi ini boleh sekolah. Apa nggak capek? Bagaimana bagi waktu ya? Habis pagi kerja, siang terus sekolah, pulang kerja lagi? Ya cukup menyita waktu dan tenaga. Berapa pikiran lama? juga. Itu selama 3 tahun, alhamdulillah lulus. Setelah 3 tahun itu saya lulus, dan di SMK ya Pak, itu di SMK pun saya juga jadi Jurusan lulusan apa? terbaik. Jurusan administrasi perkantoran. Wah, hebat. Artinya sambil kerja jadi PRT tadi atau asisten rumah tangga tadi, Iya. masih bisa berprestasi? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 3 alhamdulillah selalu juara 1. Nggak ngantuk gitu di sekolah? Kadang suka ngantuk, pernah juga ngantuk gitu. Hebat. Berarti anak pinter Gitu. ini memang ya. Gitu, Oke, terus alhamdulillah. Jadi, setelah itu, setelah tamat ngapain? Jadi selama SMA itu saya menyembunyikan status saya sebagai asisten rumah tangga. Jadi Teman-teman nggak ada yang tahu. Teman-teman sekolah nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu gitu, karena takutnya mereka tidak mau berteman dengan saya gitu kan. Astaga. Gitu, karena kan saya istilahnya kan di Jakarta sendiri gitu kan, nggak punya teman gitu. Dan alhamdulillah setelah lulus dengan sesuai waktunya, dengan nilai yang bagus, itu saya jadikan bekal buat melamar pekerjaan. Kerja di mana akhirnya? Di beberapa perusahaan, kayak di perusahaan retail, restoran, seperti itu. Tapi sampai berbulan-bulan itu tidak ada satupun gitu loh yang memanggil saya untuk bekerja. Oh, gitu. jadi ini baru ngelamar doang ya? Ngelamar aja? sana sini tapi tidak pernah ada panggilan gitu. Oke. Jadi ternyata di Jakarta itu kalau untuk jadi seorang SPG atau di restoran itu harus memiliki tinggi badan minimal itu di atas 160. Oh, Sedangkan ada ya? tinggi Baru saya tahu cuma ini. 150. Oh, jadi nggak diterima karena kurang tinggi? Iya, jadi Oke. kepintaran itu kayaknya nomor sekian. Oke, Seperti jadi fisik itu. lebih didulukan. Iya. Nah, dalam masa pengangguran itu akhirnya saya diterima bekerja di sebuah bengkel. Sebagai? Sebagai kasir sama sales, customer service, kayak Ya, customer service kayak bisa customer juga. service seperti itu, seperti Oke. itu. Oke, jadi kalau ada yang tanya, Bu, saya mau beli ini, kalau nggak ada barangnya ngomongnya gimana? Saya bilang kalau, Bu, Mbak Tri ada garam, seperti itu. Oh, garamnya lagi habis, Bu. padahal emang belum nggak ada. Itu saya tulis garam. Ada yang seperti butuh itu. garam. Ya, Mbak Tri, sekarang cerita awal mula bagaimana sampai kemudian punya warung dulu deh, sebelum jadi sebagus yang sekarang ini. Jadi setelah saya lulus terus kerja di bengkel, tahun 2008 itu saya menikah dan 2009 punya anak. Nah, setelah punya anak, karena anak saya tidak mau susu botol,
terpaksa saya resign dari kerjaan saya. Oh, berhenti. Seperti itu. Nah, setelah resign, otomatis karena sudah punya anak, otomatis kebutuhan juga makin meningkat, tapi pendapatan berkurang karena sayanya jadi full time mengurus anak dan Suami waktu itu bekerja suami sebagai? waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan Oke. di Terus? bidang gipsum seperti itu. Jadi saya jadi berpikir saya harus usaha apa nih gitu agar bisa membantu ekonomi keluarga. Setelah saya berpikir dapat ide untuk membuka sebuah toko kelontong seperti Oke, itu. tapi modalnya berapa waktu itu tadi sebutkan 2 juta. Iya. Bagaimana bisa bikin Iya, jadi toko kelontong dengan 2 juta? keterbatasan dana dari saya sama suami memang tidak punya modal apapun. Itu akhirnya saya memberanikan diri untuk meminjam di salah satu bank di dekat rumah saya. Itu akhirnya carilah dana 12 juta. Kok bisa pinjem bank? Agunannya apa? Agunannya pakai sertifikat orang tua. Walah, sertifikat orang tua dipakai untuk pinjam uang. Iya, seperti Dapat itu. uang tinggal 2 juta tadi karena udah belanja-belanja dan bagaimana kemudian Akhirnya bisa berkembang? Saya buka usaha kelontong ini juga nggak tahu apa yang dijual dan apa yang dibutuhkan Dibutuhkan orang. ya, Sebetulnya saya asal juga beli-beli gitu aja ya. Jadi saya sampaikan ke pihak agen bahwa saya ingin buka warung, minta tolong dilengkapin barang apa yang biasa dibeli orang seperti itu. Agar terlihat banyak, jadi barang-barang itu saya gantung-gantung semua biar kelihatan penuh warung gitu saya. ya. Padahal satu lonjor. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang tanya, Bu, saya mau beli ini, kalau nggak ada barangnya ngomongnya gimana? Iya, jadi saya dari situ saya bilang kalau Bu, Mbak Tri ada garam seperti itu. Oh, garamnya lagi habis Bu, padahal emang belum nggak ada. Itu saya tulis garam. Ada yang seperti butuh itu. garam. Tadi kalau dicerita ini kan warungnya kalau saya lihat memang jorok ya, minta Iya. maaf ya. Terus tiba-tiba berubah karena ada tim dari Sampurna Retail Community. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu? Saya memulai usaha itu kan akhir 2011. Nah, waktu tahun 2013-2014 itu syukur alhamdulillah saya dipertemukan dari pihak SRC yang mengajak saya untuk bergabung dengan mereka. Jadi apa yang disarankan tim SRC waktu itu? Jadi dari tim SRC itu menyarankan kalau Mbak Tri pengen berubah warungnya jadi toko kelontong masa kini istilahnya ya. Wish. Itu Mbak Tri harus mau berbenah gitu. Jadi kita dikasih pembekalan usaha, pendampingan usaha seperti itu. Jadi harus berbenah. Ini semua rencengan-rencengan itu harus turun. Oh, yang seperti digelantung-gelantungin itu. Terus harus ada pengelompokan produknya. Jadi kalau dulu tuh warung saya tuh campur aduk. Jadi kalau mau cari barang itu silakan keliling 7 kali baru menemukan barang yang dicari gitu ya. Iya, jadi antara makanan, minuman, sabun itu jadi satu. Karena ya itu tadi saya nggak ada tahu basic ya. di situ. Oh, itu dianjurkan atau ditata. Nah, untuk yang ditata. suami ngomel-ngomel itu kenapa itu? Iya, jadi setelah saya dikasih ada kesempatan seperti itu, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut kan gitu. Tapi datanglah halangan dari suami saya karena Kenapa? Tadi saya lihat dia sempat katanya marah-marah, nggak setuju gitu loh. Iya. Ngapain ikut apa? Jadi kan dengan bergabungnya Sampurna Retail Community itu dengan jadi SRC saya harus berbenah. Rencengan-rencengan semua harus turun gitu kan. Dan kalau bisa kayak keramik itu harus diganti yang warna lebih cerah seperti itu. Tadi awalnya saya lihat itu merah tua yang kotor gitu ya. Iya, dan bolong-bolong. Oke, Seperti itu dikasih itu. modal. Enggak, jadi kita sama itu sekali. yang bikin suami naik pitam tadi itu. Karena gini, kamu dari awal kamu mau usaha kan udah jelas pengen dapat untung seperti itu. Nah sekarang kamu pengen gabung SRC, sama SRC kamu disuruh begini, disuruh begitu, suruh ngerubah ini, suruh ngerubah itu. Emang kamu dibayar berapa sama mereka? Kata suami. Seperti itu, ya. Oke, terus? Gitu. Tapi ya saya bilang memang kita tidak dikasih apa-apa, tapi pembekalan bisnis dan pembekalan usaha serta perubahan mindset itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting gitu loh, dan itu sangat luar biasa sekali efeknya Pak kalau seandainya kita bisa melakukannya dengan benar gitu. Tapi karena beliau nggak tahu apa itu SRC, apa itu visi misi dari SRC, beliau masih ngomel dan ngotot. Gitu. Sampai Anda pusing dibawa aja ke acara itu ya? Iya, dan alhamdulillah datanglah kesempatan emas tersebut waktu tahun 2016 SRC itu mengadakan acara sosialisasi
yang di sana ada testimoni dari toko-toko yang sudah berhasil terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, itu dari sana Suami dengerin. akhirnya suami dengerin, beliau memahami dan mencerna apa sih yang dimaksud SRC dan visi misi dari SRC tersebut terhadap UMKM Indonesia gitu, toko kelontong yang biasa-biasa aja biar bisa berubah jadi toko kelontong masa kini Kekinian. agar bisa bersaing lah istilahnya seperti itu. Baru percaya suami. Baru percaya dan Oh. akhirnya suami saya jadi jauh lebih bersemangat untuk berubah daripada saya seperti itu. Karena dia udah paham ya. Iya. Dan apa perubahan yang paling nyata yang terasa ketika memang akhirnya berubah? Kalau tadi saya lihat kan ada proses kemudian keramiknya diganti ya, diatur, ditata. Iya. Itu apa yang kemudian perubahan apa yang terjadi? Dengan tampilan toko kami yang makin bersih, rapi, pengelompokan barang, penataan barang, pencahayaan, semuanya kita lakukan. Alhamdulillah pelanggan pun yang belanja jadi lebih nyaman dan pelanggan pun jadi makin bertambah otomatis. Jadi omset naik berapa kali itu? Alhamdulillah omset naik lebih dari 50%. Seperti itu. Jadi besar sekali Sangat luar biasa Jadi sekali efeknya. dimodalin dulu keramiknya, diatur-atur semua dagangannya, ternyata kemudian Iya. dampaknya dahsyat juga ya. Iya, dampaknya dahsyat sekali seperti itu. Jadi dari situ nggak cuman pembenahan itu aja, kita juga disuruh. Tadinya sih saya nggak ngerti ya maksud dari SRC kita harus mengadakan delivery atau apa gitu. Kita asal ngadain seperti itu. Tapi ternyata ya itu alhamdulillah imbasnya sangat luar biasa sekali. Itu perubahan apa yang bisa terlihat dari sebelum dan sesudah tanda kutip dapat pendampingan dari teman-teman di SRC? Yang kita lihat perubahannya drastis itu adalah nggak egois mikirin perkembangan toko sendiri, tapi sudah waktunya juga kita berbagi, menolong juga toko-toko kelontong yang lainnya untuk merasakan kehebatannya. Nah, kalau di depan saya ini ada produk apa ini? Keripik sama peyek, ini apa ini ya? Iya. Jadi itu hasil UMKM warga sekitar, Pak. Tadinya kan mereka kan mungkin bingung ya mau memasarkan, mereka membuat barang tapi bingung memasarkannya mau di mana seperti itu. Jadi ada pemberdayaan juga nih ya? Jadi di SRC itu kami menyediakan satu rak khusus namanya Pojok Lokal. Pojok Lokal. Di sana kami menampung hasil UMKM dari warga sekitar. Oke, keren. Daripada semua orang penasaran SRC itu apa, Iya. kita undang Ibu Heni Susanto dari PT SRCIS. Apa kabar, Bu Heni? Baik, senang bisa ketemu. Terima kasih, ya. Mbak Tri. Ya, silakan duduk. Bu Heni, ini tadi cerita ya Mbak Tri cerita bagaimana terjadi perubahan yang sangat signifikan dari warung kelontong yang jorok tadi kita lihat gambarnya bisa menjadi warung kelontong kekinian ya. Kalau kita lihat kan cukup modern, apalagi tadi baru cerita ya menggunakan teknologi digital juga. Iya. Nah, tapi tentu banyak orang bertanya-tanya apa ini SRC? Nah, bisa jelasin SRC itu tujuannya apa waktu didirikan? Sebenarnya simpel aja Bang Andi. Jadi SRC ini sebenarnya warung kelontong masa kini yang sudah melalui pendampingan lah dari kami, dari PT HM Sampurna melalui afiliasinya PT SRCIS itu. Jadi edukasi pendampingan bisnis usaha lah. Jadi yang seperti Mbak Tri tadi cerita, kita memberikan tips-tips yang praktis untuk menjalankan usahanya. Itu berawal dari kita mendengarkan kira-kira kekhawatiran teman-teman toko kelontong ini apa sih gitu ya. Waktu itu teman-teman ini merasa nggak yakin bisa bertahan di dunia usahanya dengan melihatnya persaingan munculnya toko-toko retail modern gitu. Jadi mereka bilang apa iya ya saya bisa bertahan, jangankan maju berkembang, bertahan aja kayaknya nggak yakin gitu. Jadi kami mencarikan gimana sih formulanya supaya teman-teman ini masih bisa terus bertahan bahkan berkembang seperti Mbak Tri contohnya sekarang malah jadi 4 toko. Ini saya aja ngiri. Jadi bos, saya mau ikut jejaknya boleh nggak saya gabung sama SRC? Boleh. Kalau Bang Andi sih kelasnya jadi motivator lah buat kami lah gitu ya. Tunggu dulu, ini SRC ini sudah ada sejak kapan? Sebenarnya kita mulai konsep ini udah 12 tahun lalu Bang Andi, 2008 di Medan. Jadi kita mulai kecil lah, 57 toko gitu ya. Kenapa dulu memulai ini? Apa problem yang dihadapi waktu itu sehingga terpikir
terpikirkan untuk memulai SRC ini? Sebenarnya sama, jadi kita juga melihat hal itu, tapi terus terang waktu itu kami belum menemukan formula yang benar gitu ya. Jadi masih belajar lah gitu. Sampai sekarang pun masih belajar ya. Jadi apa yang kita berikan pada saat itu tuh sebenarnya kurang tepat, kurang scalable lah. Kita bisa mengembangkan yang 57 toko ini, tapi pada saat kita mau bawa lebih luas lagi, karena kan kalau memang benefitnya bagus ya harusnya kita sebarkan lebih banyak kan. Betul. Tapi pada saat kita mau perluas lagi, itu ternyata nggak scalable. Jadi mulailah kita berevolusi, mungkin kurang lebih 4-5 tahun lalu kita yes this is it gitu. Kita bilang inilah formula yang tepat lah gitu. Nah, apa itu formulanya itu? Yang Mbak Tri tadi cerita, jadi kita bilang yang penting mindsetnya para pemilik toko kelontong ini dia mau dulu. berubah atau Betul. tidak? Iya. Kalau dia nggak mau ya repot ya, mau dikasih apa aja ya. Setelah dia mau, apa yang dilakukan? Jadi kita berpendapat lebih baik ngasih kail daripada ikannya gitu. Setuju. Makanya tadi Mbak Tri juga bilang suaminya nantangin kan, dikasih apa, dikasih bayar berapa. Ya minta ikan terus ini suami. Jadi kita bilang ya lebih baik dikasih kailnya lah. Kailnya gitu ya. ya, Jadi, harus berjuang. Betul. Iya, Dan sense of ownership-nya kan jadi lebih tinggi. Karena ini duitku udah masuk ke Duitku sini, nih, jangan sampai rugi kan ya. Investasi sendiri. Oh, jadi mengubah mindset ya. Oke, Dan terus? kita mulai juga perkenalkan ya aplikasi digital, makanya kita bilang toko kelontong masa kini. Jadi kita lihat lagi pain-nya atau tantangannya teman-teman yang pemilik toko kelontong ini. Kalau mereka mau ngisi stok lagi harus ke agen ngantri berapa jam Mbak Tri? 2 jam, 3 jam? Bisa 2 jam, 3 jam, kadang setengah hari. Iya. Dan karena sendirian harus tutup toko kan, itu kehilangan kesempatan jualan. Jadi kita bikinkan aplikasi supaya teman-teman toko kelontong ini terhubung ke agennya melalui digital apps ini. Tinggal datang aja, nggak usah meninggalkan toko. Tinggal pencet di handphone. Iya, tinggal main pencet jempol. barang datang. Bisa. Jadi ada yang memberikan service delivery, ada juga yang tinggal ambil. Oh, tinggal ambil, sudah dipak, tinggal ambil. Iya, kan nggak menghemat butuh waktu banyak. lama. Betul. Jadi kita mulai mengenalkan aplikasi ini, aplikasi pojok bayar, supaya ikut perkembangan zaman lah. Jadi nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga grow, ikut berkembang dengan perkembangan zaman yang ada. Gitu. Nah, ini udah berapa banyak warung-warung seperti warungnya Mbak Tri ini yang tanda kutip sudah dapat pendampingan atau bantuan dari SRC ini? Sampai saat ini ada sekitar 120.000 lebih, 125.000. Itu di Jawa aja? Ujung ke ujung. Oh, jadi dari Aceh sampai Jayapura tuh ada. Oh, jadi bukan cuma di Jawa aja? Jadi kita ingin membagikan rumus ini ke seluruh para pemilik toko kelontong yang memang siap untuk maju lah, untuk mindsetnya sudah berubah. Kita merasa kalau memang ini bagus, kenapa tidak dirasakan oleh semakin banyak, semakin baik lah. Buat kami ini adalah salah satu komitmen kita untuk membantu membesarkan UMKM di Indonesia. Kan ya para pemilik toko kelontong ini tergolong UMKM, Bang Andi. Kalau dari pengalaman Bu Hen ini ya, teman-teman di SRC, itu perubahan apa yang bisa terlihat dari sebelum dan sesudah tanda kutip dapat pendampingan dari teman-teman di SRC? Yang kita lihat perubahannya drastis itu adalah nggak egois mikirin perkembangan toko sendiri, tapi sudah waktunya juga kita berbagi, menolong juga toko-toko kelontong yang lainnya untuk merasakan kehebatannya. Yang tadi Mbak Tri cerita, ada pojok lokal. Bahkan membantu UMKM kecil ya yang mulai usaha. Teman-teman SRC ini juga membuka mata dan telinga apa sih komentar pelanggannya. Nah nanti itu diberikan feedbacknya, diberikan masukan ke para UMKM-nya ini gitu. Apalagi yang bisa diperbaiki gitu. Nah ini saya dengar ada harapan-harapan dari mana aja harapan? Dari mana-mana. Jadi kita membuka teman-teman SRC, ayo bagikan motivasi semangat. Apa saja yang ingin disampaikan ke teman-teman UMKM lainnya di masa-masa seperti ini gitu. Jadi kita buka peluang untuk submit deh kayak apa. Dan ini beberapa diantaranya. Harapan mereka dimasukin toples. Yes. Tapi sebelum saya baca saya teringat ada juga gerakan kerupuk semangat. Itu pengembangan juga dari itu mungkin contohnya ya. Jadi kita mengajak. Mana? Oh ini. Ya, oh ini kerupuk semangat itu. Ya kita. Tunggu dulu, apa maksudnya kerupuk semangat ini? Jadi di kemasannya juga ada tuh dituliskan motivasi. Edisi khusus 75 tahun Indonesia memasuki masa new normal ini. Pesan semangat untuk kamu dari kami toko kelontong SRC. Ya. Tunggu, ceritakan ini apa ini ceritanya nih? Jadi kita kerjasama sama UMKM yang memproduksi kerupuk ini. Kerupuk. Mas. Kenapa kerupuk? Karena berkaitan dengan 17 Agustus kita tahu ya, seringnya. Oh, balap
makan kerupuk. Nah, tapi kan suasana seperti ini, di pandemi seperti ini, kita mengikuti protokol, kita tidak membuat kerumunan lah. Ya. Tahun lalu kita memang mengadakan lomba makan kerupuk bersama. Tahun ini karena memang kondisi yang ada, kita mematuhi segala protokol yang ada, kita buatlah edisi khusus kerupuk ini gitu. Jadi ini kita buat aku aja, aku gantung di kamar, aku makan monggo, sendiri. silakan mau dimakan sekarang pun boleh. Dan menang sendiri karena nggak ada saingannya. Iya. Oke, jadi tujuannya apa tadi? Jadi kita ingin menyebarkan semangat, memotivasi juga untuk para UMKM yang lainnya gitu. Jadi ini kerjasama dengan UMKM yang memproduksi kerupuk. Terus jadi, kerupuk ini diapain? Ini nanti dijual di toko-toko di SRC, ada di 5 kota. Di masing-masing kota ada 50-an SRC yang akan membantu menjual ini. Menjualkan kerupuk semangat ini. Luar biasanya lagi teman-teman SRC itu sekarang janji bahwa hasil penjualan kerupuk ini mau disumbangkan semuanya, mau disumbangkan untuk pengembangan, membantu pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi nanti kita kerjasama untuk disumbangkan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi jangan aku sendiri yang berhasil, ayo kita aja bergandengan tangan buat semuanya ya. Dan ini kan berarti nilai juga gotong royong itu. Melibatkan kita pembelinya nih gitu. Jadi para konsumen pun jadi ikut terlibat membantu pengembangan nanti UMKM. aku pesanlah kerupuk semangat ini, tak bagiin ke orang-orang supaya semangat 75 tahun kemerdekaan. Catat. Tunggu dulu, ini kita baca harapan untuk Indonesia. SRC Mutiara Ambon. Dari Ambon. Iya, tadi makanya dari ujung barat sampai ujung timur kita ada. Ini mentang-mentang aku dari Ambon, iya. Kebetulan banget. Nah, itu tanda baik, Mas. Tanda-tanda baik. Ini SRC Mutiara Ambon ya. Semoga UMKM Indonesia bisa terus maju dan berkembang serta terus berinovasi dan bersemangat. Pantang menyerah sehingga bisa memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Luar biasa nih Ambon ini ya. Oke, jadi ini terus dari daerah-daerah lain juga ya. Baik. Terakhir Bu Heni, apa harapan dengan adanya SRC untuk membantu terutama UMKM, bahkan yang mikro-mikro ini juga dapat bantuan untuk perkembangan ke depan? Apa harapannya? Sejalan dengan program pemerintah yang memang ingin memajukan UMKM Indonesia, kita sadarlah peranan UMKM Indonesia ini besar sekali. Masa-masa krisis yang lalu pun UMKM Indonesia yang bisa bertahan, yang kuat ya, yang maju duluan, bangkit duluan gitu. Jadi kita melihat peranannya sebegitu besar untuk pergerakan perputaran roda ekonomi di Indonesia. Jadi yang kita inginkan adalah UMKM di Indonesia tuh maju. Nggak cuma yang terbatas di toko kelontong, ya bidang kami memang lebih banyak di toko kelontong, tapi kami ingin juga semua UMKM di Indonesia tuh bisa merasakan semangat yang ditebarkan oleh teman-teman SRC, kibarkan semangat ya Mbak Tri ya, supaya menghadapi masa-masa sulit seperti ini tetap semangat, tetap bisa berkarya untuk Indonesia dengan mematuhi protokol yang ada lah gitu ya. Awal-awal pandemi kita mengajarkan banget nih para pemilik SRC untuk taat pada tetap bisa beroperasi, buka toko, tapi dengan mematuhi protokol yang ada. Baik, nah Mbak Tri, kan sudah jadi motivator ini untuk memberikan semangat teman-teman ya, terutama yang bergabung di SRC. Sampaikan sesuatu untuk memberikan semangat buat teman-teman di berbagai daerah di Indonesia yang mungkin saat ini belum sesukses Mbak Tri, tapi mereka kan ingin juga sukses dalam hidup mereka, dalam usaha mereka. Sampaikan sesuatu untuk mendorong mereka agar tetap semangat dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Buat teman-teman SRC seluruh Indonesia, ayo mulai dari saat ini kita berubah jadi lebih baik. Jangan ada kata nanti, besok, mulai dari hari ini. Kita berubah jadi lebih baik bersama SRC Indonesia. Hari ini juga. Hari ini juga. Aku juga mau berubah hari ini. Juga. Jangan ada kata nanti, besok, atau lusa. Hari ini juga kita harus berubah. Oke, Mbak Tri terima kasih banyak ya. Sudah bercerita, berbagi kisah di KKND. Juga Bu Heni terima kasih banyak ya. Paling tidak ini UMKM ini jadi lebih bersemangat ya. Mereka yang memulai usaha kecil, dari mulai warung kecil, kemudian dengan dukungan dari teman-teman SRC bisa berkembang. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi semua UMKM di Indonesia bahwa kesempatan itu selalu ada. Amin. Kalau memang mindsetnya mau berubah, mau sukses, pasti bisa. Amin. Oke, terima kasih. Saya selain bagi-bagi semangat, saya mau bagi-bagi buku juga ya. Seperti biasa, di akhir acara ini saya ingin berbagi buku untuk Anda semua di rumah.
Anda bisa mendapatkan buku ini melalui dua cara. Yang pertama melalui kuis di Twitter, Kick Andy Show. Kemudian yang kedua melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi nontonnya sudah di tengah, jangan khawatir karena Anda masih bisa menonton dari awal, yaitu melalui metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikan-cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan akhir kata, bagi Anda yang di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini tetap ingin berbuat baik, caranya mudah, yakni melalui benihbaik.com. Anda tinggal klik, cari penggalangan dana di mana saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga topik kita hari ini memberikan semangat bagi Anda untuk bangkit, apalagi di 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.